Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kerahmatannya ya adik-adik. Amin ya robbal alamin. Ibu sangat senang sekali berada di ruangan kelas ini bersama dengan adik-adik yang ganteng dan cantik sekalian. Tentunya kita sama-sama akan melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat dan juga menyenangkan. Sebelumnya, adik-adik sekalian pasti pernah mendengar pepatah yang berisi tak kenal maka tak sayang. Nah, yang pastinya nanti setelah kita saling mengenal antara ibu dan adik-adik sekalian, kita akan saling menyayangi, saling menghormati, dan saling menghargai satu sama lain. Seperti itu ya adik-adik sekalian. Baik, kalau gitu ibu ingin memperkenalkan diri ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama ibu Riris Aprilianti, biasa dipanggil Ibu Riris. Ibu tinggal di daerah Jakarta Timur, khususnya di Buaran. Apakah adik-adik sekalian ada yang tinggal di daerah Buaran Jakarta Timur? Oh, tidak ada ya. Oke, berarti ibu sendiri nih yang tinggal di Buaran Jakarta Timur. Nah, kemudian ibu adalah salah satu mahasiswa di kampus Universitas Indraprasta PGRI. Ibu mengambil program studi bimbingan dan konseling. Apakah adik-adik sekalian ada yang tahu kampus Unindra di daerah mana? Oh, sepertinya udah banyak yang tahu ya. Nah, benar sekali bahwa kampus Unindra itu ada di daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Mungkin kalian ada yang berminat untuk kuliah di sana, nanti bisa sharing-sharing sama ibu sekalian ya. Oke, adik-adik sekalian, sekarang adik-adik semuanya sudah mengenal ibu ya. Nah, sekarang ibu ingin gantian dong mengenal kalian semuanya. Biasanya ibu akan mengenal kalian dengan mengecek daftar hadir kalian nih. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oh, baik. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Oke, adik-adik sekalian, jika kalian namanya ibu panggil, silahkan kalian mengangkat tangannya ya, agar ibu tahu kalian yang mana orangnya. Oke, Ana Nur Amalia. Mana Ana? Oh, itu Ana. Oke, Ana. Robi Faisal Bari. Oke, Robi hadir. Siva Fauzia. Oke, Siva juga hadir. Nur Aziza. Oke, semuanya sudah hadir semua ya anak-anak. Alhamdulillah, ibu juga sudah saling mengenal nih kalian masing-masing. Ya, mungkin ada sedikit lupa-lupanya, ya nggak apa-apa ya, karena baru pertemuan pertama dengan ibu. Adik-adik sekalian, sebelum ibu memasuki kegiatan layanan informasi ini, ibu ingin kita ice breaking terlebih dahulu ya adik-adik semuanya, supaya dalam mengikuti kegiatan layanan ini, adik-adik sekalian semangat dan ceria dalam mengikuti kegiatannya. Yuk adik-adik semuanya, kita berdiri terlebih dahulu. Siapa di sini yang sering ikut kegiatan pramuka? Pastinya yang sering ikut kegiatan pramuka ini kalian sudah hafal mengenai tepuk martabak ini. Nah, ice breakingnya ini namanya itu tepuk martabak. Baik, ibu contohkan terlebih dahulu ya, gimana sih tepuk martabak ini? Oke. Tepuk martabak, indil-indil, teplak-teplak, cus reng. Nah, ayo kita coba yuk. Apakah anak-anak bisa? Baik, kalau bisa, ayo kita coba ya. Bareng-bareng semuanya. Tepuk martabak, indil-indil, teplak-teplak, cus reng. Gimana adik-adik semuanya? Senang? Oke, kita sekali lagi ya, kita tepuk martabak. Tepuk martabak, indil-indil, teplak-teplak, cus reng. Nah, oke, itu aja ice breaking yang dapat ibu berikan kepada adik-adik semuanya.
Semoga adik-adik senang dan ceria dalam mengikuti kegiatan layanan informasi ini. Nah, adik-adik sekalian, tadi kalian sudah melakukan ice breaking terlebih dahulu sebelum kita memasuki kegiatan layanan informasi yang Ibu berikan. Nah, untuk itu kalian harus semangat dalam mengikuti kegiatan layanan ini. Harus semangat, harus ceria, harus fokus dalam mendengarkan apa yang Ibu jelaskan kepada kalian, agar apa yang Ibu berikan ke kalian ilmunya dapat berguna dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kalian di masa depan. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan suatu kegiatan layanan informasi kepada adik-adik sekalian. Kenapa sih Bu? Kok harus layanan informasi? Emang apa sih tujuan dan manfaat layanan informasi tersebut? Nah, adik-adik semuanya, jadi layanan informasi ini sangat berguna untuk adik-adik sekalian. Karena dengan informasi yang diberikan, apalagi informasinya sangat positif nih, itu dapat adik-adik manfaatkan dan adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta sebagai bekal untuk adik-adik sekalian mengembangkan dirinya masing-masing. Begitu ya adik-adik sekalian. Nah, sekarang Ibu ingin tanya nih kepada adik-adik sekalian. Tadi kan kita sudah tahu nih manfaat dan tujuan layanan informasi. Nah, sekarang Ibu ingin tahu siapa nih yang tahu pengertian dari layanan informasi sendiri? Baik, siapa yang tahu? Angkat tangannya. Oke, kamu Ana, silakan. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Ana. Jadi, layanan informasi itu adalah suatu layanan yang memberikan informasi yang perlu diketahui. Nah, jadi informasi yang akan Ibu berikan terkait dengan sesuatu hal yang sudah diketahui ataupun belum diketahui. Kenapa begitu? Nah, agar kalian terhindar dari kondisi-kondisi yang negatif. Kenapa sih Bu kok bisa kondisi yang negatif? Nah, karena ketidaktahuan kalian terhadap materi informasi yang Ibu berikan, gitu adik-adik sekalian. Nah, adapun materi yang akan Ibu berikan kepada kalian yaitu hari ini terkait dengan potensi diri. Oke, terkait potensi diri nih, siapa yang sudah tahu potensi diri? Ayo, siapa? Oke, benar sekali. Potensi diri itu adalah kemampuan. Terus apa lagi? Oke, kekuatan. Benar sekali. Kemudian apa lagi terkait potensi? Potensi apa sih potensi? Ya, benar sekali, kecerdasan. Nah, pokoknya diingat-ingat aja ya adik-adik sekalian. Jadi potensi itu terkait dengan 3K nih. Ada kemampuan, ada kekuatan, dan ada kecerdasan. Nah, jadi potensi diri itu adalah kemampuan, kekuatan, dan kecerdasan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Nah, potensi diri ini dapat kita kembangkan dan kita asah dengan semaksimal mungkin dengan cara kita berusaha dan bekerja keras. Nah, sekarang ada sedikit nih ilustrasi yang akan Ibu berikan kepada kalian. Silakan kalian lihat tayangan di proyektor berikut ya adik-adik semuanya. Here's a story on how strange is life with its changes, and it happened not long ago. On a high mountain plain where the sagebrush arranges a playground south of the snow, lived a lamb with a coat of remarkable sheen. It would glint in the sunlight all sparkly and clean, such a source of great pride that it caused him to preen. And he'd break out in high step and dance. He would dance for his neighbors across the way. I must say that they found his dancing enhancing, for they'd also join in the play. Then one day,
Then abounding up the slope came a great American jackalope. This sage of the sage, this rare hair of hope, caused to pause and check out the lamb. Hey kid, why the mope? Well, I used to be something all covered with fluff, and I'd dance in the sunlight and show off my stuff. Then they hauled me away in a manner quite rough and shared me and dumped me back here in the buff. And if that's not enough, now my friends all laugh at me, because they think I look ridiculous, funny, and pink. Pink? Pink? Well, what's wrong with pink? Seems you've got a pink ink in your think. Does it matter what color? Well, that gets nope. Be it pink, purple, or heliotrope. Now, sometimes you're up and sometimes you're down. When you find that you're down, well, just look around. You still got a body, good legs and fine feet. Get your head in the right place and hey, you're complete. Now, as for the dancing, you can do more. You can reach great heights. In fact, you can soar. You just get a leg up and you slap it on down, and you'll find you're up in what's called a bound. Bound, bound and rebound. Bound and you're up right next to the sky. And I think you can do it if you gave it a try. First get a leg up, slap it on down. So every year, long about May, they'd load him up and they'd haul him away, and they'd shave him and dump him all naked and bare. He learned to live with it. He didn't care. He just bound, bound, bound and rebound. Now in this world of ups and downs, so nice to know there are jackalopes around. Oke, gimana adik-adik sekalian? Apakah sudah melihat tayangan yang Ibu berikan? Gimana tanggapannya menurut kalian masing-masing? Tayangannya seru? Apa kira-kira manfaat yang bisa diambil oleh adik-adik? Dan nilai apa yang bisa kalian ambil untuk diri kalian sendiri? Itu berhubungan loh dengan materi kita hari ini terkait potensi diri. Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, Robi, silakan kamu menjelaskan. Oke, benar sekali apa yang dikatakan oleh Robi. Nah, dari tayangan yang Ibu berikan tadi, si kelinci itu membantu domba dalam menemukan potensi dirinya yang sesuai dengan kebutuhannya serta juga kesukaannya. Jadi memang sangat penting ya adik-adik bahwa kalian harus memahami kemampuan dan kelebihan yang kalian miliki. Kenapa kayak gitu? Karena kalian bisa mengasah kemampuan dan kelebihan yang kalian miliki nih. Kalau misalkan kalian sudah tahu apa yang kalian miliki di dalam diri ini, kemampuan apa yang sudah kalian punya, kalian bisa mengasah terus-menerus semaksimal mungkin dan berusaha untuk membentuknya menjadi suatu hal yang dapat dibanggakan gitu. Jadi kalian bisa punya potensi yang dapat kalian banggakan untuk orang banyak gitu. Jadi memang sangat penting kalian mengetahui kemampuan dan kelebihan yang kalian miliki. Seperti yang ada di tayangan tadi bahwa si domba tuh sebenarnya punya kelebihan loh, bahwa dia punya potensi dalam meloncat lebih tinggi gitu. Cuma karena si dombanya ini sudah fokus terhadap kelemahannya, jadi dia tidak tahu gitu apa kelebihannya. Makanya si kelinci ini memberitahukan kepada domba terkait potensi dirinya gitu. Sebenarnya sangat mudah ya adik-adik untuk mengenal potensi diri kalian masing-masing. Seperti yang ada di tayangan video tadi, kita dapat berdiskusi dengan teman terdekat kita, apa yang bisa adik-adik kembangkan
di dalam diri adik-adik. Memang terkadang kita sebagai diri kita sendiri tidak terlalu mengenal apa yang ada di dalam diri kita, sehingga kita butuh orang lain untuk memberikan penilaian terhadap diri kita sendiri. Begitu ya adik-adik sekalian mengenai potensi diri. Sudah tergambarkah oleh kalian mengenai materi potensi diri ini yang akan kita bahas? Baik, kalau sudah tergambar, Ibu akan senang nih dalam menjelaskan lebih lanjut terkait materi potensi diri. Jadi adik-adik sekalian, memang benar sih layanan ini sangat bermanfaat untuk kalian semuanya. Adik-adik bisa fokus untuk mendengarkan apa yang Ibu jelaskan terkait kegiatan layanan informasi ini. Nah, karena memang materinya sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk diri kalian di masa depan yang akan mendatang. Gitu adik-adik semuanya. Nah, selain itu, kalian juga bisa sharing nih ke Ibu terkait potensi apa sih yang kalian miliki, atau kalian bisa sharing kepada teman-teman kalian mengenai potensi diri kalian. Nanti teman-teman kalian bisa menanggapi nih terkait potensi dirinya gitu. Nah, selain itu, Ibu juga akan membagikan kalian ke dalam kelompok masing-masing agar kalian bisa berdiskusi nih satu sama lain. Nah, di dalam berdiskusi dengan kelompok, kalian akan melakukan proses menghargai, saling menghormati, saling mendengarkan pendapat orang lain, sehingga kalian akan tumbuh asas kenormatifan gitu, akan menjalankan asas kenormatifan seperti saling menghargai, saling menghormati, dan saling mendengarkan pendapat orang lain. Karena pada dasarnya memang setiap manusia harus saling menghargai, saling apa? Menghormati dan saling mendengarkan pendapat orang lain. Tidak boleh egois dan tidak boleh mau menang sendiri. Gitu. Mengerti ya adik-adik sekalian? Nah, agar kegiatan layanan dapat berjalan dengan efektif, ada juga aturan dan tata cara dalam melakukan kegiatan layanan informasi ini ya adik-adik sekalian. Gitu. Nah, nanti di awal kegiatan inti, Ibu akan memberikan penjelasan tentang mengenai topik yang akan Ibu berikan kepada kalian. Tadi sudah kita singgung ya di awal, sudah sempat kita bahas juga dan sudah Ibu berikan tayangan ilustrasinya mengenai topik potensi diri. Nah, kemudian selama Ibu menjelaskan, silakan diperkenankan untuk adik-adik sekalian. Jika ada yang ingin bertanya, silakan adik-adik mengangkat tangannya. Nanti Ibu silakan untuk kalian bertanya. Gitu ya adik-adik semuanya. Kemudian Ibu juga akan membagikan kelompok kepada adik-adik sekalian agar adik-adik sekalian dapat berdiskusi terkait materi yang sudah kita bahas dalam layanan informasi ini gitu. Lalu setelah selesai berdiskusi, Ibu harap perwakilan masing-masing kelompok nanti dapat mempresentasikan dan memaparkan serta menjelaskan kembali apa hasil yang didiskusikan oleh kelompoknya masing-masing tadi. Gitu ya adik-adik sekalian. Nah, kelompok lainnya gimana, Bu? Nah, kelompok lainnya kalian silahkan menanggapi apa yang disampaikan serta dipresentasikan oleh kelompok temannya dalam mengenai layanan informasi ini. Gitu ya adik-adik sekalian, apa kalian sudah paham semuanya? Baik, kalau sudah paham, baik adik-adik semuanya, sebelum kita memulai kegiatan layanan informasi ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik, agar apa yang Ibu berikan, apa yang Ibu sampaikan, dan apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, dan apa yang disampaikan pun dapat diterima, diserap, dan yang terakhir dapat diterapkan oleh adik-adik sekalian di dalam kehidupan sehari-hari adik-adik semuanya gitu. Oke. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Baik adik-adik semuanya, seperti sudah disinggung di awal tadi bahwa materi pada hari ini yaitu mengenai potensi diri. Nah, potensi artinya adalah kemampuan atau kekuatan baik secara fisik maupun psikis. Nah, sedangkan potensi diri adalah semua kekuatan, kelebihan, ataupun kecakapan yang dimiliki oleh seseorang baik dari lahir atau secara genetik maupun yang diperoleh dari pengalaman dan pelajaran atau pendidikan seseorang. Seperti itu ya adik-adik semuanya. Nah, sekarang adik-adik semuanya sudah tahu ya apa itu potensi diri. Selanjutnya, gimana sih cara mengenali potensi diri itu? Nah, banyak sekali orang yang mempunyai potensi yang bagus, tapi dia tidak bisa menyalurkan potensi dirinya gitu. Karena mereka tidak diarahkan dengan baik dan tidak dikembangkan secara optimal potensi dirinya tersebut. Oleh karena itu, kita harus tahu dulu nih bagaimana sih cara mengenali potensi diri. Nah, yang pertama, sebaiknya sebelum kita mengenali potensi diri, kita harus tahu dulu nih bidang apa sih yang disukai oleh diri kita sendiri gitu. Dan setelah kita mengetahui bidang apa yang kita sukai, lalu kita harus mengetahui juga nih apa sih kemampuan yang kita miliki di dalam diri kita sendiri. Selain itu, kalau misalnya kita udah tahu nih apa kemampuan kita, apa bidang yang kita sukai gitu, nah terus kita harus mengetahui juga nih apa kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam diri kita sendiri gitu ya adik-adik. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih bidang apa yang kita sukai, kita udah tahu nih kelebihan dan kekurangan yang ada pada dalam diri kita, terus kemampuan apa yang kita miliki. Nah, selanjutnya bukan cuma kita kenali aja nih potensi apa aja yang ada di diri kita tanpa kita berani melangkah untuk mencobanya gitu. Itu sama aja bohong dan sia-sia. Nah, kita harus asah potensi yang ada di dalam diri kita dengan memperluas wawasan kita gitu, sehingga kita dapat menunjangnya secara optimal menjadi sebuah potensi yang dapat dikembangkan dengan baik. Gitu ya adik-adik semuanya. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara mengenali potensi diri kita, selanjutnya kita masuk ke materi bagaimana cara mengembangkan potensi diri kita. Nah, yang pertama yaitu kita kelilingi diri kita dengan orang-orang yang positif, karena lingkungan itu sangat berpengaruh oleh diri kita gitu. Kalau misalkan kita main sama orang-orang yang memiliki energi positif, dia selalu membawa dampak positif untuk diri kita, maka kita juga akan menjadi orang yang positif juga gitu. Misal kita sering bergabung sama orang-orang yang sering belajar, maka kita akan ketularan ikut-ikutan belajar juga gitu. Nah, yang kedua, perlakukan diri sendiri seperti sahabat gitu. Yang ketiga, jadi pribadi yang berani. Jadi kita harus berani mencoba, kita harus berani mencoba hal yang baru, kita harus tidak perlu takut gagal. Itu ya adik-adik semuanya. Nah, yang terakhir yaitu kita harus latih terus jiwa kepemimpinan kita. Misal kita harus berani menjadi punya tanggung jawab gitu di sekolah, mungkin di lingkungan kelas dulu ya adik-adik semuanya. Mungkin kita bisa menjabat menjadi ketua kelas atau wakil ketua kelas atau sekretaris dan sebagainya. Nah, kalau misalkan di lingkup sekolah, kita bisa menjabat untuk jadi ketua OSIS gitu ya. Itu untuk melatih jiwa kepemimpinan yang ada di dalam diri kita gitu. Jadi kita harus bisa berani bertanggung jawab terhadap suatu hal, kita harus juga memiliki ketekunan, kesabaran, kejujuran. Itu semuanya dapat melatih jiwa kepemimpinan kita. Begitu ya adik-adik semuanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor yang mempengaruhi potensi diri kita. Nah, yang pertama itu ada minat dan kegemaran. Yang kedua itu ada hobi. Nah, yang ketiga itu ada motivasi. Nah, yang keempat itu ada kepintaran atau intelektual. Nah, yang keempat itu ada lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Nah, yang terakhir itu adalah sarana dan prasarana. Itu ya adik-adik semuanya faktor yang mempengaruhi potensi di dalam diri kita.
Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri potensi diri. Nah, yang pertama yaitu suka belajar dan mau melihat kekurangan yang ada di dalam dirinya. Nah, yang kedua yaitu memiliki sikap yang luas, berani melakukan perubahan secara total untuk perbaikan yang ada di dalam dirinya. Nah, yang ketiga, tidak mau menyalahkan orang lain di dalam situasi apapun ya adik-adik. Nah, yang keempat yaitu memiliki sikap yang tulus, bukan kebalikannya ya, seperti kelicikan, licik dalam melakukan sesuatu hal gitu. Nah, kemudian harus memiliki rasa tanggung jawab. Nah, terus kita bisa menerima kritik dan saran dari orang lain, dari luar gitu. Nah, yang terakhir yaitu berjiwa optimis dan tidak mudah putus asa dalam melakukan segala hal gitu. Kalau misalkan kita mau mengenali potensi diri kita, kita tidak boleh putus asa gitu. Kita harus berusaha semaksimal mungkin melakukan suatu hal gitu. Apa aja sih yang belum kita capai? Kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, kita pengen mengejar sesuatu, kita tidak boleh putus asa. Kita harus semangat, kita harus usaha mengejarnya gitu ya adik-adik semuanya. Karena apapun yang kita inginkan, apapun yang kita kejar itu harus disertai dengan ketekunan, disertai dengan usaha yang maksimal gitu. Karena nanti hasilnya juga tidak akan mengkhianati kita gitu. Hasilnya juga akan maksimal sesuai dengan apa yang kita usahakan gitu ya adik-adik semuanya. Oke, sekarang semuanya sudah paham ya mengenai topik potensi diri. Jadi apakah adik-adik ada yang ingin bertanya? Oke, Ibu harap kalian sudah paham semuanya ya, kalau tidak ada yang bertanya kepada Ibu. Nah, baik kalau gitu silakan kalian buat kelompok masing-masing yang anggotanya dalam satu kelompok yaitu 5-6 orang ya adik-adik semuanya. Nah, kalau misalnya kalian sudah mendapatkan kelompoknya masing-masing, silakan kalian bergabung dengan kelompoknya. Nanti Ibu akan menginstruksikan sesuatu. Paham ya adik-adik semuanya? Semuanya sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya adik-adik semuanya. Oke, sekarang Ibu akan membagikan kalian lembaran tugas kelompok yang di dalamnya berisi terkait dengan materi kita pada hari ini yaitu potensi diri. Nah, soal-soal yang ada di lembar kerja yang Ibu sudah bagikan ini, kalian didiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Terus kalian juga pilih satu teman kalian untuk menjadi ketua kelompok, karena hasil diskusi kelompok kalian ini akan kalian presentasikan. Nah, yang mempresentasikan itu adalah ketua kelompok kalian. Jadi silakan kalian atur sendiri masing-masing kelompok kalian siapa yang akan menjadi ketuanya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya adik-adik semuanya? Baik adik-adik, jadi kalau gitu, kalau misalnya kalian sudah paham semuanya, Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi terkait lembar tugas yang Ibu berikan kepada kalian semua. Silakan waktu diskusi dimulai dari sekarang. Oke adik-adik, diskusi kelompok telah selesai ya selama 15 menit. Sekarang silakan ketua dari kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman kelompoknya. Tuh, baik kelompok 1 silakan maju ke depan. Baik, terima kasih banyak kepada kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, mungkin anak-anak yang lainnya ada yang ingin memberikan pendapat ataupun memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 ini. Silakan siapa yang ingin memberikan pendapat atau bertanya. Baik, silakan Ana. Oke, terima kasih Ana atas pertanyaan yang kamu berikan kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh si Ana. Oke, jadi diskusinya telah selesai. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, Ibu ingin berterima kasih kepada Ana sudah aktif dalam berdiskusi pada sesi layanan
kegiatan konseling format klasikal pada hari ini. Kita beri tepuk tangan dulu untuk anak semuanya. Dan kita beri tepuk tangan untuk kita semuanya karena kita sudah melakukan sesi diskusi dengan sangat baik, sangat antusias, dan kalian semua pada happy dengan layanan kegiatan ini. Tepuk tangan semuanya. Oke, semua kelompok sudah presentasi ya adik-adik semuanya. Sekarang Ibu minta satu orang untuk memberikan kesimpulan terkait topik kegiatan layanan, yaitu potensi diri. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Silahkan angkat tangannya. Oke, silahkan Ana. Baik, bagus sekali Ana. Ya, begitu. Jadi banyak potensi yang dimiliki manusia dan banyak cara untuk mengembangkannya seperti yang Ana bilang tadi ya adik-adik semuanya. Baiklah adik-adik semua, Ibu sangat senang hari ini atas kegiatan layanan yang sudah Ibu berikan. Kalian semua sangat antusias dan aktif dalam mengikuti kegiatan layanan hari ini. Semuanya aktif dalam berdiskusi, dalam bertanya, dalam mencurahkan pendapatnya. Ibu berharap adik-adik semua bisa mengambil manfaat dari kegiatan layanan konseling format klasikal pada hari ini, yaitu dengan topik potensi diri. Nah, oke, karena jam kita sudah habis, Ibu akhiri saja pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.